Terima kasih Anda masih di Ekonomik, di mana harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk hari ini kembali mencetak rekor tertinggi. Naik 165.000, di mana harga dasar emas antam kini tembus ke level Rp3.168.000 per gram. Tingginya harga emas hari ini tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk tetap membeli logam mulia. Sejak pukul 9 pagi, ruang tunggu butik emas logam mulia Antam di daerah Pulau Gadung sudah terlihat ramai. Meski harga emas terus naik, mereka mengaku tetap membeli emas karena melihatnya sebagai peluang investasi. Selain itu, emas yang dibeli rencananya akan digunakan sebagai mahar pernikahannya. Tujuan yang pertama, selain investasi, saya juga kebetulan ingin jadikan Antam ini buat mahar, nah gitu. Dan di balik harga yang melambung tinggi, kebetulan market price juga masih di atas lah gitu. Jadi untuk investasi masih dibilang bagus lah untuk Antam ini gitu. Ada bagusnya, ada ngerinya juga sih. Harga emas naik terus karena kan makin mungkin bisa sampai 4 juta ya nanti, dan juga banyak juga nanti Antamnya juga jadi susah untuk ngambil ke Antam karena banyak yang pengen berburu emas karena emasnya lagi naik-naik terus kan. Pengamat menilai harga emas diperkirakan masih akan terus menguat seiring dengan kondisi geopolitik global yang belum stabil. Sebenarnya kita bisa katakan kenaikan harga emas adalah bentuk konkret dari pernyataan pasar bahwa mereka tidak percaya dengan US dollar lagi gitu. Jadi ini yang menyebabkan emas bergerak naik. Nah, kalau kita lihat faktor pendorong kenaikan emas ya, ini udah terjadi dari beberapa saat terakhir ini ya. Sebelumnya memang ketika keinginan Donald Trump memiliki Greenland ya, dan sempat dia mengatakan kami mempunyai opsi militer, itu menyebabkan tekanan besar pada dolar sendiri dan emas bergerak naik. Logam Mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini berada di Rp2.989.000 per gram, naik Rp135.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Pergerakan harga emas retail di Pegadaian juga masih bertahan di level tinggi di Rp3.260.000 per gram. Sedangkan emas UBS dipatok lebih mahal di level Rp3.275.000 per gram. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan untuk membahas harga emas tertinggi sepanjang masa dan sampai kapan akan berhenti kenaikan ini, kita masih akan membahasnya bersama dengan Bang Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan juga ada Pak Ibrahim Aswaibi, pengamat ekonomi, mata uang dan juga komoditas, dan juga sudah bergabung secara online Ibu Erika Nur Fitriani, Kepala Departemen Pengembangan Bullion Trading and Vault PT Penggadian. Mungkin saya langsung ke Bu Erika terlebih dahulu. Bu Erika, kalau kita lihat sama-sama dengan tren emas, harga emas semakin naik, sebenarnya kalau dari Penggadian sendiri gitu, tren sekarang itu orang banyak yang justru beli emas meskipun harganya tinggi, atau bahkan malah banyak yang menggadaikan gitu untuk kebutuhan sehari-hari melihat kondisi ekonomi kita sekarang. Oke, jadi kalau di Pegadaian sendiri, uniknya masalah emas ini, semakin tinggi harga emas, malah semakin banyak masyarakat yang beli emas gitu. Kita misalnya flashback ke tahun 2024. 2024 sebenarnya kenaikan harga emas sudah mencapai setahun 35%. Itu di tahun 2025-nya penjualan kita naik 3 kali lipat. Ternyata di tahun 2025 naik harga emas sampai 64% kurang lebihnya. Dan itu ternyata penjualan harga emas di Januari ini, aku bandingin sama Januari tahun lalu ya, itu kenaikannya udah sampai 4 kali lipat. Aku bandingin penjualan emas di Januari 2026 versus Januari 2025. Jadi emang lonjakan penjualan emas di Indonesia, di Pegadaian terutama, itu sangat-sangat meningkat pesat sekali sih, seperti itu. Menarik. Saya langsung coba ke Pak Ibrahim. Mbak Erika bilang di Pegadaian meningkat pesat sekali meskipun harga sedang tinggi sepanjang masa per hari Kamis ini.
Kalau dari Pak Ibrahim melihat ini lebih kepada orang Indonesia lebih udah melek investasi atau lebih khawatir masa depan akan seperti apa gitu. Makanya kayak revenge saving gitu. Iya, jadi sebenarnya melek investasi, kemudian teknologi, ya teknologi yang canggih. Masyarakat sekarang dari tingkat bawah menengah ke atas itu sudah memegang HP. Kemudian edukasi yang paling penting, edukasi dari media. Nah, saya juga terima kasih banget nih sama media, baik media online, media cetak, media televisi, ya, kemudian radio, yang terus menggebor-geborkan tentang harga emas dunia dan logam mulia. Saya salut sekali sama media, karena pas kebetulan saya sendiri mungkin yang paling ini ya paling gigih dalam memberikan data-data tentang harga emas selain Pegadaian dan Antam. Nah, di sisi lain pun juga bahwa kenapa masyarakat ini kok begitu antusias, ya karena mereka tuh tahu bahwa harga logam mulia maupun emas dunia ini sampai tahun 2028 ini masih akan terus mengalami kenaikan. Kenapa? Kebijakan-kebijakan dari negara adik kuasa, ya ini Trump, ya ini begitu gila. Ya saya katakan gila kebijakan, tetapi disukai oleh para investor. Ya, kenapa disukai para investor? Kalau nggak gila kayak gini, nggak mungkin investor mau ke membeli emas secara besar-besaran. Bahkan bank sentral global, ya seperti Tiongkok, kemudian India, Rusia, kemudian Afrika Selatan, Amerika Latin dan Eropa, mereka terus memupuk ya cadangan emasnya begitu banyak. Ya, kenapa? Ada ketakutan terjadi perang dunia ketiga, walaupun sebenarnya hanya gimmick saja. Trump itu hanya gimmick, nanti saya invasi lu Kanada, nanti kamu saya ini, ya bagaimana masalah Greenland, ya begitu mereka nanti akan saya invasi, siapin pasukan. Ya, sedangkan Amerika sendiri di Eropa banyak pangkalan militernya, ya kan. Tapi sampai akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya apa? Perdamaian, kemudian Greenland itu dengan begitu mudahnya ya dikuasai oleh Trump tanpa ada pertumpahan darah. Tetapi apa? Negara-negara Uni Eropa yang mereka itu marah, sakit hati. Akhirnya apa? Mereka menjual dolarnya ya begitu besar sehingga harga mata uang dolar mengalami pelemahan, harga emas ini menaik cukup tajam. Itu baru masalah geopolitik. Belum kita masalah perpolitikan. Ya perpolitikan di Amerika. Kemarin kan ribut-ribut masalah imigran, ya kan. Ini imigran cukup luar biasa. Memang kampanye Trump itu selalu mengatakan bahwa imigran gelap itu ini sebenarnya itu sampah-sampah lah. Ini ya, mempengaruhi mindset investor global sebenarnya. Saya coba ke Bang Faisal. Bang Faisal, kalau misalnya ini kan memang mindset investor global sekarang balik ke safe haven, emas as a safe haven gitu ya, tidak lagi ke pasar modal gitu. Kalau mendadak tersebut, apakah ini mencerminkan ketidakpercayaan terhadap kondisi ekonomi global dan juga market global atau gimana sebenarnya? Iya, kalau yang recently termasuk tadi yang dijelaskan oleh Pak Ibrahim, walaupun sebetulnya ada faktor yang lain. Jadi ada faktor pendorong kenapa emas itu terus meningkat harganya juga ada yang misalnya ini, kalau dari sisi demand terhadap emas, nah ini yang peningkatan yang biasa ya, karena makin banyak individu maupun juga institusi yang dia melakukan diversifikasi investasi yang pilihannya adalah emas. Jadi makin banyak itu ya. Lalu yang kedua juga termasuk bank-bank sentral sendiri di dunia. Nah ini kan makin banyak yang mengurangi ketergantungan terhadap dolarnya dengan membeli emas gitu. Termasuk negara-negara besar, bank sentral di Cina dan India ya. Itu dia melakukan diversifikasi cadangan devisanya juga untuk dengan membeli emas. Nah, itu beberapa di antaranya. Tapi yang lain itu yang recently ini banyak kaitannya juga dengan masalah stabilitas makroekonomi dan juga geopolitik ya yang dipicu ya. Mainly kalau ngelihat dari pergerakan emas terutama tadi 2024 lantas di 2025 pertengahan ya. Kalau ini saya tidak melihat dari causal relationships ya, tapi kejadiannya ini pas bersamaan dengan 2025 Trump terpilih. Di Agustus itu sudah mulai efektif tarif resiprokal. Dari Agustus 2025 sampai dengan akhir tahun 2025 harga emas itu kan yang tadinya kalau tidak salah di bawah 2 juta ya. Kemudian jadi 2,5 juta ya, itu dalam waktu sekitar 5 bulan gitu ya. Nah, tapi kemudian akselerasinya lebih tajam lagi di 2026 karena dari 2,5 sekarang lebih dari 3 juta hanya dalam waktu 1 bulan lebih gitu ya. Jadi dan kita tahu bahwa di awal 2026
ada Greenland, ada Venezuela, ada Iran. Jadi artinya move-nya Trump itu sudah semakin gila. Kalau di 2025 itu orang kekhawatirannya adalah tarif resiprokal, tapi kemudian setelah diimplementasikan ya jadi agak sedikit mereda. Nah, tapi di 2026 ternyata yang lebih daripada tarif resiprokal ya yang sifatnya itu adalah exert represif daripada Trump, walaupun tadi banyak gimmick juga. Nah, tapi itu kan mempengaruhi psikologis orang ya. Nah, jadi orang banyak yang beralih ke emas bukan lagi untuk profit taking saja sebetulnya, tapi adalah untuk menghindari risiko yang lebih besar dan menghindari dolar di sana. Betul. Baik. Ini masalah demand saya langsung ke Bu Erika. Bu Erika, kalau kita ngomong masalah demand gitu, demand emas sekarang semakin besar bahkan juga di nasional gitu, di Indonesia gitu. Dan sejauh ini bagaimana dari Pegadaian sendiri untuk menjamin ketersediaan pasokan emas gitu, berkoordinasi dengan Antam maupun juga dengan yang lain gitu, supaya nanti ketika masyarakat Indonesia dengan sudah melek finansial gitu ya, dengan melek investasi, mau beli barangnya ada gitu. Jadi untuk Pegadaian sendiri kita punya anak perusahaan Galeri 24 yang kita jadi punya produksi sendiri. Jadi di tahun 2026 ini kita mulai memperluas produksi dan memperluas produksi dari pabrikan kita sendiri juga. Dan tentu saja kita juga terus bekerja sama dengan beberapa vendor lain seperti salah satunya juga Antam. Ada beberapa brand lain yang juga terus kita tawarkan seperti itu. Walaupun sekarang brand Galeri 24 juga meningkat pesat juga ya penjualannya gitu. Jadi kembali lagi kita memaksimalkan dan menambah masalah kapasitas produksi dari anak perusahaan Pegadaian yaitu Galeri 24. Seperti itu. Terkait dengan emas digital bagaimana sekarang peningkatannya Bu Erika? Emas digital sekarang malah lebih tinggi lagi daripada emas fisik gitu. Jadi kalau misalnya emas fisik bisa dikatakan kalau baby boomers atau yang generasi X seperti itu dia mereka masih suka yang emas fisik gitu. Semakin ke sini orang-orang lebih suka yang emas digital karena apa? Karena sangat liquid gitu, lebih liquid daripada emas fisik. Bisa dijual kapan saja, bisa diperjualbelikan lebih mudah dan digadaikan pun juga bisa seperti itu. Jadi peningkatan emas digital sendiri lebih meningkat dan lebih pesat daripada emas fisik kalau di Pegadaian. Baik. Kalau saya ke Pak Ibrahim ini apakah lebih ke FOMO aja nih ketika wah orang beli emas ikutan beli emas gitu. Nah, ini sebenarnya melihat kondisi rumah tangga gitu dengan kondisi emas sekarang di mana orang banyak meskipun harga 3 juta lebih orang masih mau mengkoleksi gitu. Bagaimana menjaga kestabilan itu? Ya, jadi masyarakat ini apalagi terutama adalah kaum ibu ya dalam rumah tangga. Mereka kan bisa menyisihkan dana ya dari suami itu dikumpulkan, nah mereka bisa beli. Nah, walaupun dalam pembelian itu secara mencicil, karena kalau saya lihat di Pegadaian itu ibu-ibu rumah tangga yang saya tahu mereka mencicil dengan cicilan-cicilan ya walaupun harganya mahal karena cicilan ya, tapi menganggap bahwa ibu-ibu ini ya sangat bangga walaupun hanya memiliki cuma 1 gram 5 gram. Ini yang cukup menarik ya. Sisi lain pun juga kita sebagai masyarakat yang di bawah ini pada saat harga emas ini terus melonjak tinggi, kemudian mereka pun juga mungkin dari tangga sebelah, wah ini bagus, ini harganya mau naik, apalagi ini kata si A ini mau naik segini, sehingga orang ketertarikannya semakin tinggi. Kemudian di sisi lain pun juga ada orang yang mengatakan bahwa emas ini kemungkinan besar dari tahun ke tahun ini akan mengalami kenaikan, sehingga apa? Sehingga masyarakat ini bukan lagi menjual, tapi mereka terus memumpuk, menambah, ya bahkan bagaimana saya membeli emas ini nanti untuk anak saya untuk persiapan kuliah. Berarti 3 sampai 5 tahun ya mereka pegang, setelah 5 tahun kita bisa akan kelihatan prosentasenya berapa persen keuntungannya. Nah, ini yang cukup menarik, sehingga apa? Kalau seandainya sekarang banyak masyarakat yang mereka FOMO ya melakukan pembelian secara massal ya baik di emas fisik maupun emas digital, ini sudah wajar karena mereka sudah tahu kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi di Indonesia, terutama daya beli masyarakat yang terus menurun. Salah satunya kan apa? Salah satunya masyarakat kan menyisihkan dananya di logam mulia. Kenapa? Ke depan ini pada saat nanti mereka tidak punya uang, mereka jual dan mereka akan mendapatkan uang yang lebih. Misal saya punya uang 10 juta, kemudian kita lihat dalam 1 tahun harganya naik, berubah menjadi 17 juta. Ini sudah keuntungan gitu. Daripada kita deposito ya, ini menarik. Dan lain-lain. Dengan tren di mana orang banyak akhirnya mencari emas sebagai pelindung ke Pak Faisal gitu.
Dan bisa saja gitu ya, ketika pengen berinvestasi emas sebagai pelindung, ada sisi konsumsi rumah tangga yang dikorbankan di sana gitu. Dan bagaimana pemerintah menjamin kestabilan tersebut sehingga akhirnya kalau kita sama-sama konsumsi rumah tangga adalah backbone dari pertumbuhan ekonomi kita gitu. Dengan kondisi sekarang akan seperti apa? Tahan dulu. Karena kita akan kembali. Apa yang akan terjadi nanti ketika harga emas semakin tinggi, orang berbondong-bondong akan membeli emas, namun ada konsumsi rumah tangga di sana yang cukup berkurang di sana. Seperti apa perekonomian kita? Tetap di Ekonomi.